Kasus anak menggugat orang tua terjadi lagi. Tak tanggung-tanggung, seorang anak menggugat ayah kandungnya senilai 3,2 miliar rupiah. Sang anak tidak terima, tanah ahli waris tempat dia mengontrak akan dijual oleh ayahnya. Ironisnya, sang anak meminta bantuan sang adik sebagai kuasa hukum untuk menggugat ayah kandungnya. Kumargi ayah ni cari usaha daerah teh, tanah teh 100 nyarira. Oke, ayah maupun adik. Jadi aranjana nyungkeun kana di Ica. Tahu kituna adik ngawartosan ka Dede. Ya. Kacang gitu terus ngom. Panona molotos jiga nu bade newak kabin leungeuh. Dan tahu kituna abdi kalalawur. Di Probolinggo, Jawa Timur, seorang ibu berusia 66 tahun digugat anak kandungnya karena sengketa tanah warisan. Peristiwa yang terjadi pada Agustus tahun 2020 lalu membuat sang ibu menjalani persidangan di pengadilan. Kasus serupa juga terjadi tahun 2018 lalu. Seorang ibu di Bandung yang sudah berusia 78 tahun digugat oleh keempat anak kandungnya sebesar 1,6 miliar rupiah. Gugatan tersebut keluar setelah sang ibu menjual rumah tanpa sepengetahuan anaknya untuk kehidupan sehari-hari. Padahal sebelumnya anaknya telah mendapatkan warisan, namun telah habis dijual. Meski demikian, sang ibu tersebut memaafkan kelakuan anak yang telah menggugatnya. Ya, ibu minta maafan aja ke anak. Siapa orang tua yang tidak memaafkan anaknya? Terus, orang tua apa namanya? Terus perbuatan anak-anak kayak gitu gimana Ibu? Enggak apa-apa, biasa aja. Merasa sedih nggak Bu? Enggak, biar aja. Biar aja ya? Iya, biar dimaafkan aja. Ya, kasus anak menggugat orang tuanya semakin banyak terjadi. Seringkali gugatan anak terhadap orang tua didasari perkara harta, terutama harta warisan. Perkara ini seakan menunjukkan lunturnya budi pekerti dan moralitas, di mana dahulu orang tua sangat dihormati dan menjadi pujaan, namun kini malah diperkarakan di pengadilan. Bukankah syariat agama memerintahkan anak untuk menghormati orang tuanya? Islam mengajarkan agar setiap anak selalu menghormati kedua orang tuanya. Bagaimana mungkin orang tua yang telah melahirkan sang anak merawat sedari kecil malah digugat di pengadilan karena masalah harta? Padahal Allah SWT telah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya." Quran Surah Al-Isra ayat 23. Sudah kewajiban sang anak untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya, bukan malah menyakitinya, apalagi durhaka pada orang tua. Maka sengketa harta antara anak dengan orang tua alangkah lebih baik dibicarakan secara kekeluargaan dengan diikuti pihak-pihak sebagai penengah. Perkara harta memang seringkali mampu membutakan mata dan hati. Hanya karena berebut harta, seorang anak pun bisa tega menggugat orang tuanya. Rasulullah telah menggambarkan rusaknya agama seorang manusia disebabkan karena ambisi terhadap harta benda dan kedudukan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah dua serigala lapar yang menghampiri seekor kambing lebih berbahaya baginya dari ambisi seseorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya." Hadis riwayat Tirmizi. Ancaman hewan buas yang lapar ternyata tidak lebih bahaya daripada ambisi seseorang terhadap harta. Karena orang yang berambisi pada harta, ia bisa menghalalkan segala cara untuk menguasai harta tersebut. Lalu, bagaimana bila orang tua marah dan tidak terima dengan perlakuan anaknya yang durhaka, hingga dia mendoakan yang buruk terhadap si anak? Doa orang tua untuk anaknya adalah salah satu doa yang mustajab atau sangat besar peluang untuk dikabulkan, meskipun itu doa keburukan. Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 jenis doa yang mustajab terkabul. Tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizolimi, doa orang yang berpergian, dan doa kejelekan kedua orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Tirmizi dan Ibnu Majah. Akan tetapi Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan hadis ini bahwa doa buruk yang diucapkan orang tua untuk anaknya akan mustajab dan dikabulkan Allah SWT jika anaknya tersebut kafir atau durhaka yang sangat susah untuk diharapkan kesadarannya.
Meskipun doa tersebut bisa saja dikabulkan, tapi bukan berarti doa seperti itu diizinkan. Karena sebetulnya Allah tidak menginginkan hal-hal buruk terjadi pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan mendoakan keburukan untuk diri kalian, jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian, jangan sampai kalian berdoa bertepatan dengan waktu yang mustajab dan Allah mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka berbuat baiklah kepada orang tua yang sudah melahirkanmu, merawatmu dari kecil hingga dewasa.